Warnanya serasi sama ya. dengan bunganya. Sebelah sini. Yang masalah namanya Kartini. Kartini. Itu ada yang kritik kan, para feminis atau para aktivis feminis radikal bilang bahwa Kartini itu kan dulu mau dipoligami, mau dimadu oleh Raden Adipati Joyodiningrat. Iya. Nah, apakah itu bisa dianggap panutan pahlawan gitu? Nah, sampean gimana? Seorang manusia pasti ada salahnya dan ada kurangnya, Cak. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dan zamannya waktu itu, Neng, namanya tradisi untuk dari kalangan bangsawan untuk poligami itu sudah lumrah. Dan dia juga nggak bisa, iya waktu itu bangsawan loh ya. Dan dia juga pernah ditanya oleh suaminya itu. Atau dia pernah bilang sama Raden Kartini, apakah Raden Kartini jenengan apakah meminta saya untuk menceraikan istri-istri saya yang lain? Jawaban Bu Kartini gimana? Tidak. Jangan. Nanti kalau misalkan diceraikan, mereka harus keluar dari kadipaten. Siapa yang memelihara anaknya? Siapa yang merawat mereka? Strategis. Iya, jadi mereka ada rasa kasih. Artinya, ya dia itu kompromi lah, Neng, gitu. Tapi kalau diukur dengan pandangan kaum feminis radikal, itu memang ya itu ya kurangnya dia. Masalah ini wanita tapi tidak ada hubungannya dengan emansipasi. Tapi sebenarnya juga ini masalah hak perempuan juga, hak untuk melahirkan. Ya. Kan biasanya kalau orang Amerika melahirkan kan di rumah sakit. Kadang-kadang dipaksa oleh dokternya. Oh, kamu harus begini, harus begitu, harus begini. Kamu harus operasi sesar dan sebagainya. Nah, sekarang ada tren di Amerika untuk back to nature. Kembali ke alam, kembali ke sesuatu yang alamiah. Dengan melahirkan di rumah. Di rumah dengan bidan. Dengan bidan. Jadi bukan dengan dokter. Trennya banyak yang ke sana, meskipun juga ada yang meritik ini berbahaya karena mungkin kena infeksi dan sebagainya. Tapi ini sejumlah orang ingin memilih cara seperti ini. Pasangan suami istri Emily dan Rowan akan menyambut kedatangan anak kedua yang akan dilahirkan di rumah seperti putra pertama mereka, Elias. Yang akan menolong juga bidan yang sama. Jika lancar, prosesnya akan berjalan tanpa bantuan obat, alat monitor, pembedahan, atau induksi. And then after giving birth, straight into my own shower, into my own bed with our new family in our home, and there's just nothing like that. Sebagai mahasiswa kedokteran, Emily sering menyaksikan proses persalinan di rumah sakit. Menurutnya dokter terlalu terpaku pada aturan rumah sakit dan kekhawatiran resiko malpraktek. It's not an illness to be pregnant. It's a beautiful experience, and if you feel supported and you have the right kind of support to labor and give birth in your own home is such a gift. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah persalinan rumah melonjak drastis menjadi sekitar 30.000 per tahun. Tapi ini masih kurang dari 1% dari total seluruh persalinan di Amerika. Sementara yang menentang mengkritik sisi keamanannya. Sebuah studi dari American Journal of Obstetrics and Gynecology menyimpulkan bahwa persalinan rumah membawa resiko 10 kali lipat kematian bayi dan 4 kali lipat kerusakan syaraf. We here on our labor and delivery unit fight for seconds. When an unexpected fetal distress occurs, we do drills so that we plan an emergency cesarean and fight for seconds. Namun American College of Nurse Midwives menyanggah studi tersebut. We used a lot of flawed data and drew a lot of conclusions that are inconsistent with all of the other research that's out there currently, including another recent AJOG article that came out more recently, citing that home births, planned home births with certified nurse midwives outcomes are just as safe as midwifery deliveries in the hospital. Ini pun disetujui Jennifer, penulis buku yang yakin rata-rata persalinan rumah memang terencana. Because if the mother has a spontaneous vaginal birth, that's absolutely the best case scenario for a baby. We know babies benefit from vaginal birth. Their lungs, their respiratory health, their gut health, they are colonized with good bacteria. Padahal di Eropa Barat dan sejumlah negara lainnya, para ibu dengan kehamilan sehat lebih sering mengandalkan bidan dan hanya ke dokter bila ada komplikasi atau resiko. Dari kota New York, tim VOA. Ya. Orang keluar, berpiknik, berolahraga, pokoknya pemblusukan. Bunga-bunga ini di antara bunga-bunga ini.
Tadi itu yang home birth itu ternyata ada ya di Amerika ya? Dari semakin banyak yang seperti itu, jadi pro kontra. Ada yang bilang itu aman kok, nggak apa-apa. Dulu nenek moyang mereka juga melakukan seperti itu, pakai dukun bahkan. Iya. Tidak steril dari mungkin apa seperti di rumah sakit, tapi selamat, anaknya juga sehat. Dan mungkin lebih murah ya? Lebih murah, cuman memang resikonya juga ada, Neng. Gitu. Ya udah, ya. dulur obrolan ini para kedise lanjut terus sakwise pesen-pesen iki.